Ya, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Talk Show hari ini kembali kami menghadirkan narasumber spesial. Beliau adalah seorang perempuan hamba Tuhan yang memiliki banyak kesaksian hidup. Dia terlahir dari keluarga non-Kristen dan pada waktu masih muda Tuhan memilih dia dan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sejak itu ia memutuskan untuk bersiap melayani bahkan hingga sekarang. Rohnya berapi-api di dalam Tuhan. Ia pernah punya pengalaman dan kesaksian diselamatkan Tuhan saat kecelakaan hebat. Bahkan pernah digigit ular berbisa, tetapi Tuhan selamatkan. Bahkan terakhir dia juga luput dari COVID-19. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan hamba Tuhan ini. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena MTH, akrab dipanggil dengan Suryani Pantau. Selamat siang. Halo, Ibu selamat siang. Suryani, apa kabar? Luar biasa, saya mantap. Di Tuhan akhirnya datang juga di Diaspora TV ya. Selama ini kan berkeliaran di YouTube channel yang lainnya. Dan Ibu juga punya channel sendiri ya? Iya, Suryani Pantau. Suryani Pantau. Suryani Pantau. Sudah banyak sekali kesaksian di sana. Iya, puji Tuhan. Baik, Ibu Pantau, sebelum kita mendengarkan kesaksian luar biasa dari Ibu, kita berdoa dulu. Ya, boleh. Ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan setiamu bagi kami sepanjang hari ini, sejak pagi hingga siang ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau bisa mempertemukan kami dengan hamba-Mu Ibu Suryani Pantau untuk bisa kami mendengarkan kesaksian beliau tentang kasih Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Ya Tuhan, berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir agar menjadi berkat bagi siapapun yang melihat dan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami awali talk show kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, God Lover seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Ya, barangkali God Lover semua ingin memberikan saran dan masukan bagi kami, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel kami, ya kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa Anda juga perlu like video kami dan Anda jangan lupa mensubscribe. Dan yang paling penting adalah menekan tombol notifikasi agar Anda menjadi orang yang pertama yang diberitahu YouTube kalau ada konten baru dari kami. Baik, kita langsung ke narasumber kita. Bu Suryani, kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih latar belakang keluarga Ibu, mungkin masa kecil Ibu, ayah dan Ibu seperti apa? Bisa cerita Bu? Ya, baik, saya akan menceritakan latar belakang keluarga. Jadi sebenarnya kami waktu masih kecil itu kami Muslim. Jadi papa saya ini Ambon, ya Ambon. Papanya Ambon, tetapi mamanya itu orang Banten. Orang Banten dan kemudian dia punya kakek-kakek daripada nenek saya itu orang Mesir. Orang Mesir dan dulunya pernah jadi imam besar di Banten sana. Banten, ya. Jadi memang dari keluarga yang fanatik dan papa saya waktu masih kecil memang Muslim, ya Muslim. Tetapi dari awal bagaimana Tuhan itu membawa papa saya, jadi kebetulan tinggal di Jakarta. Di Jakarta rumahnya itu dekat gereja. Jadi rumah itu dekat gereja dan kemudian dia itu senang sekali kalau hari Minggu tuh dengar lagu-lagu enak sekali, rasanya damai gitu ya. Jadi setiap kalau ada ibadah Minggu atau acara-acara gereja ada lagu-lagu. Jadi dia tuh duduk di bawah jendela. Zaman dulu kan jendela gereja kan gede-gede ya. Namanya anak-anak ya. Ya, itu yang bangunannya yang besar itu yang zaman-zaman Belanda punya ya. Jadi dia duduk di situ denger, nanti kalau udah selesai ibadah dia pulang gitu ya. Nah, rupanya gembalanya itu perhatikan. Jadi Nyong katanya bilang gitu, ayo masuk, kata jangan duduk di situ. Enggak, lama-lama papa saya masuk. Dan akhirnya karena mendengar firman Tuhan, lagu-lagu dan akhirnya terima Tuhan Yesus. Papa saya meskipun keluarga yang lain masih belum di agama yang lain, yang lama. Jadi yang lama. Jadi dia terima Tuhan Yesus. Jadi kemudian setelah itu berapi-api.
Jadi menginjili lah ya. Jadi penginjil dan tetapi waktu mau menikah karena dia penginjil zaman dulu, kamu nanti mau kasih hidup apa dengan anak saya, kata. Akhirnya papa saya berlayar. Jadi berlayar dan kemudian sampai ke Riau, ketemulah sama mama saya. Nah, mama saya ini muslim yang cukup lumayan fanatiknya. Ini mama saya ini waktu dia masih sekolah dia sekolah perguruan. Sekolah guru, sekolahnya di Jakarta. Jadi dia tinggal sama pamannya. Satu ketika dia lihat Alkitab, kemudian dia ambil itu Alkitab, dia sobek-sobek. Itu Alkitab punya siapa? Pamannya punya. Okay. Oh, pamannya punya. Jadi dia sobek-sobek itu Alkitab, kemudian dia buang di tong sampah. Maaf, dia bilang, tai ini Alkitab, katanya. Jadi saking fanatiknya ya. Terus pamannya ketemu nih, ini siapa nih katanya yang buang Alkitab. Nggak boleh, ini kitab suci orang, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi itu keadaan mama saya. Kemudian mamanya mama saya, nenek sebelah mama ya, dan itu naik haji 2 kali. Nah, dia itu juga campuran Riau campur Malaysia. Jadi nggak tahu deh darah saya udah berapa nih. Campuran ya, gado-gado. Iya, gado-gado ya. Nah, jadi kemudian seiring waktu ketemulah ya, setelah selesai dan mungkin udah kerja lah ya, udah beberapa waktu ketemulah papa saya dengan mama saya di Riau. Jadi menikah. Karena pelaut itu ya? Iya, karena pelaut. Jadi menikahnya dengan cara muslim. Oh, padahal papa udah Kristen waktu itu? Iya, jadi istilahnya murtad ya. Tetapi dibilang murtad, dia bilang nggak mau juga karena ketika menikah, kemudian dia diharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dia pelan-pelan, dia nggak mau, dia bilang Muhammad Rasulullah, ya, tidak ada Allah selain Allah dan Rasulnya Muhammad Rasulullah. Kemudian yang Muhammad Rasulullah itu dia pelan-pelan dia bilang gini, Isa Rasulullah. Rasulullahnya dia gedein. Nah. Tetapi Isanya dia hampir tidak bersuara dan orang nggak ngeh. Orang nggak ngeh. Jadi dia bilang dalam hatinya, ya dia nggak nyangkal Tuhan. Dia nggak nyangkal Tuhan gitu. Tetapi memang Tuhan hajar mereka. Memang tadinya bagus, ekonominya bagus dan sebagainya. Dan akhirnya sampai mama saya bilang, papa susah sekali hidupnya. Masih di Riau nih? Di Riau. Dan tadinya ekonominya bagus. Sampai akhirnya papa saya bawa dari Riau pindah ke Jakarta. Masih berdua waktu itu? Saya sudah ada. Saya sudah ada sama anak yang nomor 2 adik saya yang di Surabaya. Jadi ibu anak pertama? Saya anak pertama. Jadi anak pertama. Jadi ke Riau, ke Jakarta, dan punya satu lagi adik. Kemudian di Jakarta juga hidup susah. Kerja apa di Jakarta? Ya waktu itu tuh papa saya sakit atau apa ya. Jadi tuh bikin kue lah segala gitu dari pelaut gitu ya. Dan akhirnya susah hidup, akhirnya pergi lagi ke Riau tapi Riau daratan. Sebelumnya dia kepulauan kecil yang Bintan ya, Bintan, itu Bintan, Tanjung Uban. Jadi udah ke Jakarta masih juga susah dan kemudian akhirnya pindah lagi ke Riau, itu di Riaunya namanya Teluk Kuantan. Jadi dari Pekanbaru masih ada sekitar 3 atau 4 jam. Nah, di sana juga tinggal dan saya masih ingat itu ya, di situ memang hampir nggak ada gereja di sana. Emang hampir nggak. Papa itu nggak pernah ibadah lah ya? Ya nggak pernah lah. Jadi emang sudah inilah ya. Dan akhirnya itu sempat beberapa tahun dan akhirnya dari Teluk Kuantan dan kemudian pergi lagi ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru akhirnya balik lagi ke kepulauan kecil lagi. Kalau tadinya Tanjung Uban, nah sekarang pulau kecil namanya Tarempa. Itu kepulauan 7. Gitu ya, jadi pulau kecil. Nah, kerja apa di sana? Papa saya pelaut. Ya. Akhirnya jadi pelaut jadi cari ikan? No, bukan pelaut apa ya? Penumpang. Bukan penumpang juga apa ya? Barang ya. Kargo kali gitu. Ya, gitu kan. Nah, kemudian di situ kami tinggal dan saya ingat di awal daripada pertobatan mama saya,
Memang papa saya itu tidak bergereja sudah lama, tetapi dia tetap hatinya katanya kepada Yesus. Dia selalu berdoa, Tuhan tolong supaya istri saya, anak-anak saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya hamil anak yang keempat. Sebenarnya bukan anak keempat, anak kelima. Karena yang kedua itu sebenarnya keguguran. Kemudian ketiga, keempat, dan kelima. Yang kelima, jadi papa saya ini ajarkan kalau ada sesuatu bilang aja Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mama saya itu melihat orang dari langit kemudian turun pegang tongkat mau pukul dia gitu loh, mau bunuh dia. Mau bunuh adik saya ini juga. Jadi itu berulang-ulang kali berteriak-teriak gitu. Dan ya, terus papa saya harus pergi ke belayar. Jadi pesen kalau itu roh itu datang lagi, sebut aja Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan benar ya? Dan akhirnya benar datang tuh benda itu ya, roh itu datang. Dalam mimpi lah. Tapi bukan penglihatan, memang benar-benar diganggu ya. Akhirnya dia bilang Bapa, Anak, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra. Itu tiba-tiba itu kakek-kakek itu pergi gitu loh. Nggak mau bunuh dia lah gitu ya, pergi. Terus dia bilang, loh kok ini nama berkuasa ya gitu. Wah ini kok namanya berkuasa. Mulailah percaya. Mulai sedikit tapi masih keras dan kemudian memang akhirnya adik saya ini meninggal. Yang adik saya ini meninggal akhirnya. Dan persis di bawah ibu ya? Enggak, itu yang nomor 5. Saya anak yang pertama. Dan akhirnya hamil lagi anak yang keenam. Anak keenam dan kemudian juga istilahnya kalau di sana kan banyak kuasa gelap ya. Banyak kuasa gelap dan sebagainya. Jadi waktu melahirkan adik saya yang terakhir ini, yang keenam ini, pendarahan. Pendarahan luar biasa gitu, bleeding ya. Dan kemudian tadinya mau panggil dokter namanya desa kecil. Dokternya cuma satu lagi operasi. Kemudian panggil dukun lagi mandiin orang gila katanya. Pokoknya tidak ada satupun yang bisa nolong. Dan saya masih ingat, saya itu masih kecil. Umur berapa ibu waktu itu? Mungkin sekitar 4 atau 5 SD lah gitu ya. Jadi itu masih kecil. Tetapi karena papa saya itu sering ceritakan tentang Tuhan Yesus, akhirnya mama saya cerita, ini tuh sudah dingin semua. Cuman masih ada dalam pikiran. Mungkin pikirannya antara pergi dengan enggak itu pertimbangan. Kemudian dia bilang dalam hatinya, Tuhan saya enggak mau mati gitu. Kalau memang engkau itu betul-betul Tuhan, tunjukkan mukjizatmu katanya. Tiba-tiba nenek saya kan kalau di kampung itu kan masak pakai tungku nih, ya kan? Tiba-tiba aja kepikiran, dia ambil jeruk nipis, dia potong 2, dia taruh di kain, dia bakar dulu, dia bakar terus taruh di kain. Itu kan hangat. Terus dia taruhin di ulu hati mama saya. Dan dia taruh di ulu hati. Dari ulu hati ini kan anget nih. Lama-lama terus sepertinya panasnya itu menjalar. Dan mama saya sembuh. Segar kembali. Terus dia bilang, berarti Yesus itu betul-betul Tuhan katanya. Baru tahu dia ya. Berarti Yesus mukjizat katanya. Dia bisa sembuh. Jadi dia langsung baca Alkitab. Kejadian Wahyu, terus dia baca berapa kali. Itu berbulan-bulan dia baca terus akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus di sana. Dia menemukan Yesus di sana, dia bilang gitu, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu dan saya mau jadi pengikutmu. Aku percaya bahwa engkau Tuhan. Wah, dan jadi Bapak udah tahu Papa itu belum tahu, Papa di Belayar. Waktu itu Belayar, kalau nggak salah di Jakarta, pas ada di Jakarta Papa. Pulang berapa lama? Beberapa bulan, kemudian baru pulang gitu ya. Terus Tuhan langsung bicara sama mama saya. Tuhan bicara sama mama saya, pergi ke Jakarta sekolah Alkitab. Pergi sekolah. Nah itu ya, jadi akhirnya kami pergi. Nah saya mau cerita nih waktu saya masih kecil di sana. Ya. Saya ini anak nakal, maksudnya bukan nakal, very naughty girl. Naughty girl. Jadi itu lasak ya. Jadi kebetulan di sekolah itu tuh kalau bikin prakarya, bikin kembang, saya bisa bikin kembang gitu. Terus teman-teman belajar dari saya.
terus bikin cincin dari manik-manik saya bisa juga gitu. Jadi apa aja yang saya pegang tuh saya bisa gitu. Anak Prakarya kreatif kreatif gitu. Ya. Jadi teman-teman saya, tetapi namanya saya kan cuma hanya berapa orang Kristen di sana. Jadi iri. Jadi iri dan diiriin juga. Ya, diiriin sama teman-teman lah ya, diiriin gitu ya. Kemudian mulai dihina-hina. Nah, yang sangat luar biasa, apapun yang saya pakai, saya pernah papa saya bawa minyak wangi nih dari Jakarta. Kan wangi kan? Dia bilang bukan wangi, teman-teman saya bilang itu bawa conge. Jadi saya dibilang bawa conge. Jadi saya sakit hati banget gitu ya. Terus kalau main olahraga, main apa, saya juga selalu menang gitu. Itu kan zaman dulu tuh kan main yeye tuh. Main yeye. Oh, yang skipping apa? Tali ya, lompat tali ya. Tali, ya itu. Nah, waktu itu saya tuh, mama kan sudah Kristen. Dan kemudian akhirnya kan sudah dibaptis dan kemudian di pemberkatan. Jadi otomatis saya itu sudah mulai ke sekolah minggu. Ya. Nah, makanya teman-teman tuh makin ini ya. Nggak suka. Ya kadang-kadang saya kalau lewat tuh kadang-kadang enak aja mereka. Saya rambut saya dijambak, kemudian saya diludahin gitu ya. Kesel banget saya. Ini anak laki-laki lagi ya. Jadi saya saya kalau diludahin saya ludahin lagi, saya jambak lagi. Nggak mau kalah, sampai kadang-kadang tuh saya dipukulin sama anak laki-laki tuh sampai biru-biru gitu. Terus saya jualan. Saya seneng jualan. Jualan kue-kue. Sebenarnya bukan disuruh sama mama saya, papa saya ya. Tapi saya ini aja gitu. Inisiatif sendiri. Inisiatif, ya. Selain memang untuk jajan sendiri lah gitu ya. Jadi itu zaman dulu tuh es bonbon, tau nggak es bonbon? Ya. Kalau zaman sekarang tuh ada kan. Ya. Nah, itu saya ambil dari orang, saya bawa pakai itu, saya jualan. Kadang-kadang saya juga selain jualan dan saya bikin meja di depan. Ya. Satu ketika uang saya dicuri dan kemudian saya punya kue-kue dibalikin mejanya. Waduh, saya sedih nangis. Padahal itu kue orang. Kue orang. Gimana ngomongnya sama yang punya? Iya, itulah jadinya nangis. Akhirnya ya. Saya lupa dia itu dia apa saya, mama saya kembaliin uangnya atau saya udah lupa. Tapi yang saya ingat tuh saya kesel banget gitu. Saya kesel banget. Nah, main yeye tadi main yeye menang. Jadi menang. Jadi menang, akhirnya teman saya marah. Nggak terima. Jadi berantem ya cakar-cakaran lah. Jambak-jambakan. Zaman dulu tuh ya, cakar-cakaran. Dan akhirnya dia nggak terima. Udah beberapa hari kemudian saya jalan sama teman saya. Kemudian dia langsung jambak rambut saya, dia cakar mulut saya. Tangannya masuk ke mulut saya. Jarinya saya langsung gigit. Saya gigit kenceng-kenceng sampai berdarah. Teriak-teriak dong itu. Saya teriak-teriak, udah nangis, kemudian ngadu nih sama abangnya. Abangnya bawa 5 orang. Saya dihajar, sempat saya ditendang. Tapi ya puji Tuhan dah ya. Saya lari, saya bilang, wah kalau nggak lari saya bisa mati nih dihajar nih ya. Memang anak-anak kecil, anak-anak setengah baya kan. Langsung saya lari sekuat-sekuat tenaganya. Teman saya pulang. Kemudian saya sembunyi. Nah di sana itu ada rumah-rumah panggung. Rumah-rumah panggung. Jadi ada rumah-rumah panggung di pinggir pantai. Jadi saya masuk kolong itu. Sampai sudah maghrib, sampai gelap. Waduh, gak ada orang yang lihat? Gak ada. Karena saya takut. Kalau pasang? Nah, makanya untung gak pasang waktu itu. Wah, akhirnya nenek saya sama mama saya nyariin saya. Akhirnya diceritain akhirnya ketemu lah. Akhirnya nenek saya nih yang nggak terima ya, tapi akhirnya damai dengan orang tua gitu ya. Nah, itulah situasi saya tuh waktu masih kecil dan memang saya kreatif banget gitu. Jadi bener-bener kreatif. Kadang-kadang kan kalau di pantai itu kan air surut sampai jauh sekali. Nah, kan ada batu-batu besar tuh. Betul. Saya ajak karang-karang. Saya bawa adik saya, teman-teman, banyak anak buah, kecil-kecil banyak anak buah. Jadi main di situ sampai kadang-kadang udah sore kita lupa bawa air mulai pasang. Pelan-pelan kan naik gitu ya.
sempat satu kali air sudah pasang. Terlambat Jadi pulang. untung kami sudah naik ke samping ke itu ya, ke tebing itu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mama saya bertobat, tapi mama saya nggak ceritakan apa-apa tentang Tuhan Yesus. Saya hanya ke gereja sekolah minggu. Ya taunya saya sih ya kalau Lebaran itu sebulan sekali orang puasa dosanya diampuni, itu yang pengertian saya. Nanti kalau puasa dan Lebaran dosanya diampuni. Nah kalau Paskah juga seperti itu, pikir Paskah dengan Natal ya seperti itu ya. Dan akhirnya benar kami pindah nggak lama kemudian setelah persiapan semuanya kami pindah ke Jakarta. Balik ke Jakarta lagi. Balik Jakarta. Nah di Jakarta itu tujuannya mau sekolah Alkitab mama saya. Ibu ya. Tahun Mama berapa itu? Mamanya? Itu tahun 74 kita pindah ke 74. Ya. Umur saya 61 jalan 62. Nah, jadi waktu umur itu sekitar umur berapa ya? Saya 14 atau 15. Nah, jadi mama saya itu masuk sekolah Alkitab dan kemudian ada satu organisasi Kristen anak muda-mudi dulu namanya Pamukri. Pamukri itu persekutuan angkatan muda Kristen. Kalau ininya Youth for Christ, pernah dengar kali Youth for Christ. Nah, saya mulai terlibat di situ, padahal saya masih SMP. Dan belum dibaptis. Belum dibaptis. Jadi bukan pertama kali hanya datang-datang. Dan akhirnya di dalam satu KKR, dan saya masih antara Islam, Kristen, jadi nggak jelas ya. Dan akhirnya di satu KKR saya terima Yesus. Nah, setelah terima Yesus, ibu padahal udah duluan ya, udah lama ya sebelum itu ya. Bagaimana tanggapan saudara-saudaranya ibu, mama? Jadi memang karena kita di Jakarta ya, jadi jauh dari keluarga mama ya. Tapi ya puji Tuhan sih nggak ada, cuman ya memang ya warisan nggak dapet. Oh akhirnya nggak dapat? Nggak dapet. Itu konsekuensi? Iya konsekuensi, ya hanya sekedar saja. Kemudian papa saya juga gitu. Diasingkan juga? Ya sudah. Ya saya bilang ya nggak apa-apa lah kita punya. Karena keluarga besarnya masih non-Kristen? Iya masih, jadi hanya mama saya. Jadi adik-adiknya seluruh keluarga ya masih sampai sekarang. Even juga termasuk keluarga bapak? Keluarga bapak yang enggak, itu sudah hampir semua sudah Kristen. Sudah Kristen? Kristen, ya. Kristen, ya. Luar biasa ya, masa kecil kemudian pindah-pindah terus dan lebih lama di Riau ya? Iya. Masa kecilnya ya? Iya masih kecil. Ada nggak yang selain main yeye sama jual es tadi itu, apa yang masih teringat yang belum pernah diceritakan kira-kira? Ada nggak yang lucu-lucu? Iya, suka nyuri buah orang. Dan saya pengakuan ya? Ya, suka nyuri buah orang. Jadi saya bawa sekitar 5-6 anak-anak. Komplotan, saya pemimpinnya. Makanya saya bilang untung saya cepat bertobat. Jadi nggak pernah ketangkap sama yang punya? Oh pernah ketangkap. Kami lari di Uber, lari terbirit-birit, memang nakal banget. Itu nah itu satu ya. Jadi itu terus lagi biasanya kan orang tuh jajakin kue-kue kan setiap pagi. Saya ambil sama mama saya begitu. Saya ambil dulu. Nanti bayar mama saya yang bayar. Jadi mama saya tuh setiap sore bayar utang. Jadi mama saya tuh stres banget sama saya itu ya. Jadi nakal. Saya akui emang saya nakal ya. Tapi selain itu banyak anak-anak yang ikut saya karena saya kreatif anaknya. Jadi jiwa pemimpinnya ada. Iya. Terus ada orang itu ada seng bekas gunting, ada pabrik apa kalau nggak salah saya lupa itu ya. Ada banyak orang buang seng itu di tempat sampah. Saya ambil. Seng itu saya bikin seperti bikin kuali, kecil mainan-mainan, bikin kuali, bikin sendok. Jadi pakai gunting bapak saya gunting seng. Jadi akhirnya banyak teman-teman yang ikut gitu loh. Jadi saya bikin macam-macam gitu loh, bikin kuali, bikin periuk dari seng-seng yang dibuang itu. Harusnya bisa jadi bengkel itu ya. Jadi walaupun teman-teman sebagian itu nggak suka sama saya, tapi sebagian ada teman-teman yang deket sama saya. Ya, artinya mama sudah jadi Kristen dan apa yang paling Anda ingat, yang paling ibu rindukan dari mama? Ya mama saya orangnya keras.
orangnya keras, dan kemudian setelah mama saya bertobat, itu setiap pagi kami berdoa. Kami berdoa jam 4 tuh kami dibangunkan, kami berdoa. Termasuk adik-adik ya? Iya, jadi papa saya itu kan berlayar. Setelah itu kan, setelah pindah Jakarta, papa saya akhirnya kerjanya di kapal minyak. Kapal minyak, jadi pergi sampai ke Kuwait, kemana gitu. Keliling dunia ya? Oh, keliling, jadi minyak bumi ya. Jadi ya setelah di Jakarta, selama mama saya bertobat, ya ekonominya lumayan lah ya gitu ya. Bisa beli rumah, beli apa di Jakarta gitu kan. Jadi mama saya itu betul-betul strict dengan firman Tuhan, mengajar anak-anaknya. Sehingga walaupun lingkungan kami itu lingkungan yang nggak baik gitu, banyak pemuda-pemudi yang jatuh, tetapi adik-adik saya dan saya tetap akhirnya. Dan ibu lihat itu sangat berdampak dalam diri ibu? Iya betul, karena mama saya itu orangnya pekerja ya, pekerja keras, dan kemudian semangat gitu ya. Jadi dia bisa handle walaupun suami 2 tahun sekali pulang, ya mendidik anaknya dengan baik. Ya. Dan apa kenangan tentang bapak gimana? Kalau papa saya itu setiap kali pulang dia memang spend time dengan anak-anaknya ya. Jadi, nah itu yang paling tinggi itu di belakang sebelah mama saya itu saya. Oke. Nah sekarang adik-adik saya lebih tinggi dari saya. Ini lengkap ya, ini format lengkap ya. Cuman saya lupa kemarin sebenarnya saya mau taruh papa saya juga itu karena ini tahun berapa ini kira-kira? Itu tahun mungkin coba adik saya yang bungsu laki-laki lahir tahun 71. Jadi itu umur berapa tuh ya? Umur 2 tahun kali ya. 2 apa 3 ya. 73-an kali. 73. Iya. Dan masih utuh fotonya ya, disimpan ya. Iya. Luar biasa. Nah ini anak-anak saya waktu masih kecil. Ini waktu menikah ya. Yang menikah ini siapa nih tadi? Itu saya. Jadi fotonya itu udah. Tapi udah warna ya? Ya. Udah. Itu color. saya menikah tahun 86. Oh 86, ya. Udah ada film warna lah ya waktu itu ya. Iya. Ya. Nah dari perjalanan ini akhirnya kan pindah-pindah itu. Nah mungkin bisa cerita Bu sekalian tentang pendidikan. Ini kan pindah-pindah itu pasti SD ini jadi banyak SD atau banyak SMP yang tapi saya nggak tahu gimana ceritanya, coba ceritakan Bu. Iya. Jadi tahun 74 itu saya pas tamat SD. Lalu pindah ke Jakarta itu tahun 74. Jadi masuk ke SMP di Jakarta Utara, jadi SMP Gideon di Jalan Gadang. Dan setelah tamat SMP saya SMA 13 Jalan Seroja di Jakarta Utara. Dan kemudian setelah tamat SMA, saya sejak waktu saya bertobat, saya benar-benar melayani Tuhan. Jadi saya tuh waktu itu ada bapak rohani yang namanya Pak Hekman, orang Belanda, jadi missionary. Jadi dia juga yang membuka sekolah Alkitab di mana mama saya sekolah. Jadi itu selalu mengajarkan tentang penginjilan. Jadi kasih traktat, dia punya traktat. Jadi kemanapun saya pergi, waktu saya masih SMP, saya bawa traktat. Buat dibagi-bagi dan saya terangkan. Waktu itu kalau nggak salah 4 hukum rohani, masih ada kayak gitu-gitu kan waktu. Jadi saya duduk, mau ke gelandangan kah, mau orang, apakah yang saya ketemu saya terangkan. Jadi saya terangkan. Dan itu efektif ya? Efektif. Dan pernah satu ketika gelandangan yang orang yang di gereja kami, kalau hujan dia suka duduk di situ di teras. Jadi di teras dan akhirnya berteduh gitu ya. Jadi akhirnya saya injili terima Yesus. Padahal hanya neduh sebentar ya, mampir. Terima Tuhan Yesus. Jadi terima Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya orang gereja jadi partisipasi nolong ya, kasih mendukung. Dia mendukung dan akhirnya suruh dia pulang ke rumah, ke kampungnya. Pulang ke kampungnya dan kemudian saya kasih Alkitab. Jadi saya kasih Alkitab kecil Gideon waktu itu tuh. Oh ya. Gratis lah itu ya. Nah, akhirnya dia numpang satu angkotnya saya lupa. Pokoknya angkot
angkot. Nah, yang paling aneh yang punya angkot ini orang Kristen. Orang Kristen. Ini bapak yang saya injili ini, bapak-bapak itu meninggalkan Alkitabnya di mobil itu. Tetapi gara-gara Alkitab itu supir itu bertobat. Nantinya ketahuinya dari mana? Nah, yang paling aneh lucu ya, yang paling lucunya waktu itu saya masih kecil, saya sudah mengajar sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu. Jadi saya ngajar sekolah minggu dan kemudian kami itu kalau nggak salah kami ada pergi ke satu Natalan, sewa itu mobil. Sewa mobil yang ditinggalkan Alkitab. Lalu ngomong sama saya. Saya kan kemanapun saya ketemu, saya injili orang, termasuk supir. Aktif lah ya ngomongnya. Ya, termasuk supir kayak apa, ngomong tentang Yesus pokoknya. Pokoknya tentang Yesus ya. Dan akhirnya dia ngomong, iya itulah saya bilang, saya ditegur tuh, saya bilang saya bertobat tuh. Itu ada bapak-bapak tuh katanya bilang gitu, yang orang jalanan katanya ninggalin Alkitab, katanya bilang gitu. Saya ditegur Tuhan gara-gara ada Alkitab ditinggal. Loh, terus saya bilang, oh jadi itu ya, kita kan nggak tahu ya ketika kita sharing kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang kita sharing firman Tuhan juga hanya ketinggalan Alkitab di mobil itu bisa membawa orang kepada Tuhan. Coba bayangin aja tuh. Dan sejak itu akhirnya memang saya melayani Tuhan dan akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Jadi masuk sekolah Alkitab di STT Inalta. STT Inalta di Kebayoran Lama. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Inalta namanya. Di sebelahnya IKAT, STT IKAT. Berdampingan. Ya. Dan di sebelah itu kebetulan memang Pak Jimmy Lumintang itu juga dulu. Nah, kembali lagi dulu waktu Pak Mukri, rumah saya itu dibuka untuk anak-anak berandalan lah di Priuk. Jadi mama saya itu masak yang banyak, hampir tiap hari masak banyak. Jadi orang-orang anak-anak muda dari mana aja kalau lapar bisa ambil langsung ke dapur makan gitu. Dan banyak yang bertobat. Dan salah satunya Pak Jimmy Lumintang. Itu dia. Nah, puji Tuhan ya. Jadi buah dari pelayanan mama saya juga ya. Jadi kemudian saya sekolah di sana. Tapi setelah 3 tahun nggak sampai selesai. 3 tahun kemudian saya ke Filipina. Saya ditawarkan beasiswa. Saya dapat beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa ke Filipina dan kemudian di Filipina selama berapa tahun? Di Filipina 1 tahun. 1 tahun. Nah 1 tahun tapi itu kelas intensif. Untuk masuk sana nggak bisa langsung dari SMA, harus college. Minimal college yang sudah pernah ke kampus ke kampus. Jadi itu sebenarnya pendidikan yang 4 tahun, 3 tahun jadi 1 tahun. Dipepet ya? Iya pepet. Jadi tuh kita tuh dari jam 7 sudah kuliah sampai malam. Itu memang padat sekali ya kuliahnya itu. Jadi itu namanya Word of Life. Jadi saya di situ. Tapi sebelum masuk Word of Life itu juga saya ada training pelajaran Short Bible School dari Torchbearers gitu ya. Jadi saya sekolah di situ dan setelah sambil sekolah kan itu kan kita ada namanya weekend ya, weekend. Jadi weekend selalu pergi ke Manila karena sekolah saya itu di daerah. Bukan di ibu kotanya? Bukan, itu di Laguna. Dari Manila ke tempat saya itu sekitar 3 jam. Nah luar biasa ya. Jadi akhirnya saya berkenalan dengan anak-anak muda yang ada di Kedutaan Indonesia. Jadi saya pernah diundang untuk khotbah di ibadah orang-orang Indonesia di Kedutaan, di Duta, di embassy. KBRI. Jadi saya pernah khotbah di situ dan akhirnya ibu-ibu diplomat juga buat persekutuan doa. Yang Kristen. Yang Kristen. Jadi termasuk juga ibu ambasadornya, duta besar. Waktu saya di sana itu kalau nggak salah itu Pak Damanik. Pak Damanik orang Batak. Jadi dan saya pimpin Bible study. Jadi setiap minggu saya ada pimpin. Jadi kalau saya hari Sabtu udah turun ke Manila. Jadi saya saya pimpin Bible study untuk ibu-ibu dan kemudian hari Sabtunya untuk pemuda. Orang-orang Indonesia. Wow. Orang-orang Indonesia. Jadi itu kegiatan dan akhirnya juga
Saya pernah saya berkunjung ke satu stasiun radio FABC, Far East Broadcasting Company. Itu yang kalau sampai ke Saipan ada radio, itu disiarkan waktu itu 53 negara bahasa. Wow. Dalam bahasa Inggris? Dari 53 bahasa. Oke, jadi masing-masing bahasa. Okay. Dan kemudian saya direkrut untuk volunteer. Akhirnya saya weekend juga sempatkan untuk datang sana, untuk rekam, untuk apa gitu. Jadi banyak. Tuhan buka pintu-pintu pelayanannya. Jadi dan saya rekam untuk disiarkan kalau saya pulang untuk stok. Jadi itu saya membaca Indonesia, Good Morning Indonesia, terus tanggapan surat gitu ya. Jadi di radio itu. Jadi saya jadi volunteer dan juga jadi penyiar dan untuk baca warta berita dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Jadi itu memang Tuhan itu bawa saya sampai ke situ karena saya tahu itu Tuhan. Dan setelah itu masih sempat berapa bulan saya di Manila, kemudian saya berangkat, saya dapat beasiswa lagi ke Amerika. Nah, sebelum cerita ke Amerika itu, saya mau tanya sesuatu hal yang menarik. Bagaimana Anda sudah menguasai bahasa Inggris? Sejak kapan? Kebetulan papa saya itu suka bahasa Inggris. Oke. Papa saya itu sejak fasih. kecil? Iya. Jadi ada buku-buku. Itu kan buku 900. Bahasa Inggris buku 900 segala macam. Jadi itu memang kita dibiasain ya. Jadi papa itu sudah karena dia suka lalu beli buku-buku supaya anak-anaknya. Iya, dan kemudian sebelum saya berangkat ke Manila, saya juga belajar bahasa Inggris itu yang di Pramuka itu apa sih, LIA ya? Ya. LIA ya kalau nggak salah. Lembaga Indonesia Australia. Amerika. Nah, saya pernah kursus di situ. Oke. Saya kursus di situ. Dan kemudian sebelum saya ke Amerika, saya ambil lagi kelas intermediate. Ya. Wow. Jadi ambil untuk itu. Ya. Barulah setelah dari Filipina ke Amerika. Ya, ke Amerika. Ke Amerika juga sama kelas padat. Dan kendala bahasa nggak ada? Hampir nggak ada ya. Ya, hampir nggak ada ya. Karena sudah dari kecil. Dari kecil dan kemudian di makanan sehari-hari. Di di Manila juga dilatih kan. Dilatih lagi. Dilatih. Dan ilmu-ilmu itu berguna kemudian hari. Jelas ya, jelas. Dalam betul. Pelayanan, dalam interpret. Dan saya belajar betul bagaimana hidup bergantung sama Tuhan. Waktu saya di Manila, saya pikir saya dapat beasiswa kan. Di Amerika juga saya dapat beasiswa. Saya pikir termasuk uang saku, termasuk uang kalau mau beli sabun, sampo dan sebagainya. Ya perempuan kan perlu banyak kayak gitu. Ternyata enggak. Saya hanya dikasih uang asrama, ya makan, tapi untuk kebutuhan yang lain itu nggak dapat. Harus nanggung sendiri. Nanggung sendiri dan saya harus putar otak nih. Saya nggak ngomong-ngomong sama mama saya, papa gitu. saya nggak cerita. Jadi mereka tahu pikir ya scholarship udah semua. 100%. 100% tapi enggak. Nah di situ saya mulai belajar hidup iman. Gimana caranya? Nah, kami kan tinggal di itu bagus banget tempatnya itu kan, itu ada kolam renangnya, ada sungai-sungainya, ada tempat olahraga. Pokoknya untuk retreat lah itu tempat situ ya. Nah, terus ada mahasiswa itu dikasih satu kamar itu ada yang 4, ada yang 2. Nah, kebetulan saya ambil misi. Jadi itu ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Yang pertama itu Bible. Bible itu sebelum masuk ke tempat yang saya ini, dia ambil ini. Nah saya sudah di sini karena saya kan udah sekolah Alkitab di Jakarta. Yeah. Jadi teman saya yang cewek itu cuman 1, jadi kami berdua. Jadi satu kamar itu, kamarnya luas gitu ya. Jadi berdua. Nah kebetulan teman saya ini juga uangnya kurang, sering kekurangan. Yeah. Jadi kami suka berbagi. Satu ketika dia bilang gitu, Yani, mereka panggil saya Yani. We don't have any soup, no sampo, nothing. Ya, I don't have also. Saya bilang gitu, biasanya saling bagi kan. Ya, we just wait how God will provide our needs. Saya bilang gitu. Jadi gimana aja berjalan. Jadi itu udah kita minta aja bagaimanalah Tuhan itu. Tahu nggak satu ketika
Jadi ada missionary, itu missionary namanya Rita, orang Amerika. Jadi kami lagi belajar, tiba-tiba dia bawa itu buntelan plastik besar, 2. Satu untuk teman saya namanya Emily, satu untuk saya. One for you katanya. What's that? Apa isinya? Just open. Kami buka, tau nggak? Sempo ada 10 botol, 10 botol sempo. Sabun entah berapa biji, pokoknya deterjen, odol. Semua termasuk pembalut. Perluan wanita ya. Pokoknya semua dia. Terus kami bilang, how come do you know this? Bagaimana kok kamu bisa tahu? I don't know. Tuhan yang kirim. My heart katanya. Waktu saya ke ini katanya ke supermarket, I just remember both of you katanya. Dan saya digerakkan untuk beli ini. Nah, seperti begitu. Jadi ada banyak banget ya. Jadi itu salah satu ya. Tuhan itu dahsyat. Dan akhirnya sampai saya ke Amerika pun begitu. Jadi kadang-kadang saya harus bayar buku. Emang sekolah tinggal itu, tapi untuk buku untuk lain harus beli. Nah, jadi biasanya tuh kalau di situ tuh kalau weekend dari gereja kan mereka ada villa-villa, ada apa atau jadi siapa yang mau jadi babysitter? Oke. Jadi saya jadi Sabtu itu saya tuh jadi babysitter kayak apakah untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang udah tua, pikun. Oh, iya. Ya lumayan saya pikir butuh income soalnya. Ya income. Ya lumayan 1 jam $8 waktu itu ya. Jadi untuk berapa dari pagi sampai sore saya dapat bawa berapa dolar. Nah itu jadi ya. Pengalaman hidup ya. Nah, Jadi keren. saya memang belajar untuk betul-betul bergantung sama Tuhan. Sampai ada teman saya orang Jerman. Ya nih, saya itu iri dengan kamu katanya. Saya ini orang tua saya serba ada. Saya tuh nggak pernah minta sama Tuhan untuk kebutuhan. Saya minta sama Bapak duniawi saya. Semua ada. Tapi kalau kamu, terus saya bilang, kenapa kamu iri? Iya, karena kamu minta kepada Bapak Sorgawi. Dan saya pengen seperti kamu gitu. Satu ketika lagi nggak ada duit nih, lagi nggak ada duit. Aduh Tuhan, saya tiduran gitu, cuma $1, uang $1 atau $2 saya lupa tuh ya. Terus saya pegang dolar, aduh Tuhan nggak ada uang. Saya sambil tidur gini, tiba-tiba tuh ya ada tulisan kan di dolar itu kan in God we trust. Saya tadinya nggak pernah lihat itu. Oh, nggak sadar kalau ada tulisan itu. Tapi pada waktu saya sedang Tuhan saya harus butuh ini, butuh itu gitu. Tiba-tiba in God we trust. Wah itu tulisan kayaknya gede banget. Nah itulah cara Tuhan. Dan rupanya ada beberapa orang Indonesia tahu, saya juga nggak pernah ketemu sama mereka ya. Tapi mereka tahu bahwa ada orang Indonesia di sekolah Alkitab, mereka suka kirim-kirim makanan buat saya. Jadi ada solidaritas. Iya. Karena jadi, sesama Indonesia. Iya, sama Indonesia. Jadi walaupun saya belum pernah ketemu sama mereka, tapi mereka dengar ada orang Indonesia, jadi suka kirim. Saya sampai saya selesai pun Yesus saya nggak tahu itu siapa gitu loh. Dan gitu. Ibu percaya itu Tuhan? Iya, pasti dari Tuhan ya. Ya, saya dari Tuhan. Ya. Setelah itu baru saya pulang ke Jakarta. Akhirnya kan ini kan saya punya sudah transkrip kan udah banyak ini kan. Langsung saya ambil selesaikan yang 1 tahun itu selesaikan, bikin skripsi dan akhirnya saya ambil S1. Kemudian saya langsung disuruh ngajar sekolah Alkitab. Di alma mater? Iya. Makanya tahun 86 tuh saya sudah mengajar. Masih muda banget. Muda banget. Ya. Ya, jadi saya udah pas tamat dari Amerika saya terus saya mengembalakan sidang. Jadi ada gereja namanya Gereja Sahabat Indonesia dibuka dan akhirnya saya mulai merintis juga di situ ya sama-sama dengan beberapa teman. Dan tahun berapa itu saya jadi gembala sidang. Saya ditabiskan jadi gembala itu masih muda banget. Tahun 88. Masih belum menikah? Belum. Sudah menikah. Saya 86 menikah. 86. Nah, saya nggak cerita, saya ketemu suami saya di Filipina. Ketemu di Filipina? Iya, di sekolah musik
musik gereja. Oke, Ya. Iya. Luar biasa. Iya. Bagaimana dengan S3, Bu? Ibu Iya. ambil di mana dan Iya, kapan? itu kan memang sudah ambil S2 dan saya berapa tahun kemudian itu ya. Setelah saya karena saya mengajar jadi tuntutan harus ambil S3. Jadi akhirnya waktu saya di Jakarta, jadi teman saya itu dari IKAT. Ayo Bu, ambil S3-nya, kan Ibu ngajar. Iya sih, saya mengajar yang kelas S2, maksudnya S2 ngajar S2 gitu. Dan akhirnya saya ikut. Ya. Ya, belajar di IKAT. Dan sampai sekarang masih mengajar? Sekarang hampir lebih banyak saya itu seminar-seminar. Jadi dipanggil di mana-mana ya? Seminar, pimpin KKR ya. Kalau sekolah Alkitab sudah lama. Dari saya pindah ke sini sempat juga ya lewat Zoom ya. Lewat Zoom, jadi saya mengajar lewat Zoom. Tapi untuk yang reguler itu susah karena memang kalau reguler kan kasihan kalau saya pergi-pergi. Ya. Gitu. Jadi rencana saya mau ngajar lagi. Sebab itu D3 saya ini kan D3 ministry. Jadi akan saya tingkatkan menjadi DTH. DTH. Dan itu bisa? Bisa, ditingkatkan. Gitu. Jadi kemudian baru bisa daftar di Dikti. Ya, supaya saya juga bisa mengajar karena memang ini tuntutan. Dan saya sudah infokan ke IKAT. Iya ya. Iya. Dan Ibu sedang dalam proses ya. Terus semangat ya Bu ya? Iya, semangat banget ya. Kayaknya harus semangat, itu semangat bukan semangat dari kita ya. Tapi memang semangat yang dari Tuhan ya. Semangat yang memang Tuhan mau berikan yang Tuhan berikan kepada kita. Yeah. Jadi kalau melihat orang meninggal tanpa mengenal Tuhan, itu saya terpukul gitu loh. Apalagi kalau orang yang kita kenal, kita sudah ketemu, kemudian akhirnya kita nggak sempat beritakan kabar baik, wah itu sedih banget. Nah, dari beberapa kesaksian Ibu yang Ibu sampaikan, Ibu rupanya juga sering mengalami semacam penglihatan. Nah, apakah itu memang Ibu merasakan ada diberi karunia seperti itu atau gimana, Bu? Iya, ya memang semua harus diuji ya. Semua harus diuji walaupun saya ada lihat ada pernyataan-pernyataan Tuhan tapi ditanya lagi apakah ini dari Tuhan. Dan kalau kita semakin bergaul dengan Tuhan dekat, kita tahu bahwa ini dari Tuhan atau dari kita atau dari iblis gitu. Ya. Dan biasanya penglihatan atau pernyataan-pernyataan Tuhan itu dikonfirmasi dengan orang lain juga. Jadi orang juga mendapatkan yang sama seperti kita lihat, yang seperti Tuhan katakan sama kita. Itu luar biasa. Walaupun nggak baku ketemu gitu ya, nggak pernah ketemu satu dengan yang lain, tetapi ketika kita sharing, wah saya juga dapat yang sama. Nah itu dahsyat banget gitu. Nah ini tahun lalu nih, Jadi tahun lalu mulai September. Jadi tuh entah bagaimana ya, saya tuh dihantui juga enggak, cuma terlintas di pikiran. Tahun depan, tahun 2023 kamu akan mati. Terus kamu akan mati. Kamu enggak sampai tahun depan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya lagi merem gini, saya lihat peti saya. Terus ada orang-orang yang lagi lihat peti saya, lihat bunga-bunga. Waduh, saya bilang, aduh darah Yesus. Saya bilang, ini apa ini? Dan itu terus seperti itu. Dan kemudian bulan November awal itu saya punya muka ini udah mulai bergerak-bergerak. Saya pikir kedutan-kedutan biasa bergerak. Tapi kok bergeraknya lama sekali. Saya lihat di video, saya hitung menitnya. Itu bisa sampai 15 menit. Tiada henti terus begitu ya. Dan badan saya juga nggak karu-karuan. Jadi saya memang sudah diundang untuk pimpin KKR Natal, ibadah Natal di Kalimantan Barat. Dan memang itu di pedalaman. Di Belitang Hulu namanya, itu kita masuk dari Skadau, kita nyebrang lagi sungai Kapuas, kemudian naik lagi pakai motor, dan itu kondisi yang memang jalannya jelek karena pas Natal banyak hujan kan. Nah itu memang gembala di situ itu memang dulu mahasiswa saya, jadi sudah undang saya dari tahun 2019
Tapi nggak bisa 2020 kena COVID, 2001 kena COVID, akhirnya undang lagi untuk tahun 2022. Jadi kondisi saya sebenarnya itu udah agak lemah, tapi saya semangat. Jadi selesai selesai ibadah, selesai KKR, pimpin ibadah Natal. Selalu bilang gini, itu tuh pertemuan kamu yang terakhir tuh dengan mereka, dengan keluarga ini. Apa sih ini, saya bilang gitu. Iblis, kau mau aku mati dalam nama Yesus, saya bilang gitu. Tubuhku milik Kristus. Nah, kemudian saya ke Ngabang di mana di situ kebetulan juga di jaringan doa wanita. Saya mentor untuk Pulau Kalimantan. Jadi saya selalu kalau ada ke Kalimantan pasti saya sempatkan untuk ketemu dengan ibu-ibu Cidewe. Jadi saya kunjungin mereka berapa rumah. Setiap dadah gitu. Ini dada yang terakhir. Setiap ini dada terakhir. Akhirnya saya pulang tanggal 31 Desember saya pulang, saya mampir ke Pontianak karena ada sepupu saya. Jadi mereka antar saya juga habis beli oleh-oleh, antar saya ke airport. Waktu mobil mereka jalan, dadah, itu dada terakhir. Saya bilang, ini apa sih, saya bilang itu nih, dalam nama Yesus, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya bilang, kalaupun saya mati juga masuk surga, tapi janganlah Tuhan. Janganlah Tuhan, saya masih mau hidup ya sampai 100 tahun lah umur saya gitu kan. Nah, habis selesai semua, saya di boarding, saya duduk, saya mulai berdoa, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena KKR semuanya ibadah Natal berjalan dengan baik. 300 sampai 400 orang sudah datang dengar firman, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Tiba-tiba ada suara. Biasanya Tuhan itu kalau bicara sama saya itu pakai bahasa Inggris gitu. I'm not pleasing with performance. I'm pleasing with your heart. Jadi what do you mean Lord? Saya bilang gitu. Apa maksud Tuhan? Ya saya tidak berkenan dengan performance. Dan saya tahu bukan performance, bukan bentuk pelayanan yang heboh itu yang Tuhan kenal, tapi hati. Bukan berarti performance tidak boleh, tetapi tanpa hati. Akhirnya saya selidiki hati saya dan saya memang nangis waktu saat itu. Tuhan ampuni saya kalau saya terlalu sibuk dan akhirnya hati saya tidak lagi, padahal saya giat. Dan saya rasa saya semangat banget gitu melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mau memang hati kita selalu terpaut sama Dia. Nah, mengenai yang suara-suara itu tiba-tiba Tuhan bilang gini di hati saya, itu bukan suara saya, it's not my word. Itu bukan suara saya, tapi suara setan, suara iblis. Tengking, rebuke the spirit of death. Dia bilang rebuke the spirit of death. The spirit of death itu artinya roh kematian. Artinya saya rebuke dalam nama Yesus, roh kematian yang selalu mengintimidasi saya tidak sampai tahun ini dan sebagainya, saya tolak di dalam nama Yesus. Dan itu tanggal 31 Desember tahun 2022. Tanggal 1 saya sudah mulai sakit. Tanggal 3 saya sudah mulai masuk rumah sakit. Saya minta adik saya untuk anak saya bilang, Mami badannya udah nggak karu-karuan nih. Terus saya bilang sama adik saya John, Usi udah nggak enak badannya nih, kayaknya masuk rumah sakit nih. Tolong antar. Jadi mereka antar dan satu ini pertama kali di satu rumah sakit dan akhirnya satu lagi dekat rumah itu, rumah sakit pelabuhan. Dan akhirnya ya ibu kena mungkin stroke, ibu kumat lagi yang beberapa tahun. Memang di situ saya. Nah tapi sebelum itu dia bilang itu emang mau dirawat. Tapi antigen dulu ya Bu katanya. Setelah di antigen ternyata saya COVID. Saya COVID positif. Ibu di rumah sakit ini kita nggak terima pasien yang positif. Jadi ibu pulang dulu. Ini obat-obatnya. Jadi 1 minggu setelah ibu sudah negatif, ibu balik lagi ke sini, ibu dirawat. Udah saya memang dirawat. Itu memang badan saya nggak karu-karuan juga karena memang udah mix ya dengan yang vertigo tambah juga, vertigo dan ini. Wah, kalau vertigo itu memang seperti di mixer lah badan kita ya. Dan setelah saya yakin bahwa COVID saya udah nggak ada, saya balik. Akhirnya memang saya dirawat.
Saya dirawat 3 hari, saya di rumah sakit. Saya duduk pagi-pagi, kemudian terpental lagi ke belakang. Saya duduk lagi terpental ke belakang. Waduh, saya nggak bisa duduk. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan tolong, saya nggak mau saya lumpuh, nggak bisa duduk. Siapa yang urus saya nanti? Terus akhirnya saya ke toilet, tiba-tiba kaki saya nggak kuat. Ternyata kaki saya sudah nggak bisa jalan sempurna gitu. Jadi gemetar, oglek gitu, lemas. Jadi saya bilang, suster ini kenapa? Iya ibu, itu karena saraf ya. Jadi akhirnya anak saya juga datang dari Surabaya yang bimbing saya kalau ke kamar mandi, kemana gitu. Nah terus dari rumah sakit itu satu minggu saya nyambung lagi rumah sakit yang lain karena nggak ada alat. Katanya dia punya alat radiologinya untuk cek kepala, jantung dan sebagainya itu lagi rusak. Udah saya pindah lagi satu minggu lagi di situ, dan itu badan saya emang sudah nggak karukan, udah lemes, dan makan juga saya udah makannya juga saya sudah sulit gitu ya. Menurut teman saya yang lihat saya, yang sempat jaga saya juga, itu saya makan jatuh, kemudian saya makan jeruk, itu udah segala kulitnya udah di atas tubuh saya gitu ya. Jadi lemes sekali, memang sudah lemes sekali. Dan saya pulang ke rumah karena harus pulang, ya udah saya pulang. Saya nggak bisa jalan, akhirnya pakai tongkat. Kemudian juga kalau duduk begini saya langsung tumbang, duduk tumbang ya gitu ya. Dan yang mandiin saya juga anak saya. Jadi selama 1 bulan lebih dia di Jakarta. Dan saya bilang sama Tuhan, ini tanggal 11 Februari ini ulang tahun saya. Saya minta jalan dong, saya bilang. Bapak, saya minta jalan. Hadiah saya minta jalan aja. Saya minta jalan. Terus saya bercanda sama Tuhan. Kalau saya khotbah pakai tongkat kayaknya jelek sekali. Kayaknya nggak bagus Tuhan kalau saya khotbah pakai tongkat, saya bilang gitu. Saya minta ya Tuhan, saya bilang gitu. Minta ya Bapak, ulang tahun saya bisa jalan dengan normal. Nah tanggal 10 itu saya masih dipapah. Saya pakai tongkat masih dipapah, dipegang, jadi belum bisa jalan sendiri. Dituntun. Jadi sama anak saya dengan jemaat ada pergi makan di Kelapa Gading, nggak terlalu jauh ya. Jadi pergi ke sana itu tanggal 10. Yang aneh ini pengalaman saya belum pernah saya alami sebelumnya. Anak saya, adik saya dan saya itu bertiga. Jadi pas kita buka pintu, toto di ruang tamu itu ada taburan bunga. Bunga ini loh, kalau bunga, kuncup bunga yang bukan melati atau kuncup bunga dengan tanah-tanah banyak. Saya bingung ini bunga dari mana gitu ya. Bunga dari mana dengan tanah-tanah ini dari mana gitu. Nah, tapi saya ambil aja dalam nama Yesus, saya buang ya. Saya buang ke got itu. Nah besoknya hari ulang tahun saya. Jadi saya bangun pagi-pagi, terus saya dapat ayat, Tuhan saya minta ayat, Tuhan kasih Mazmur 63. Dan ada satu ayat di situ berkatakan bahwa orang yang berikhtiar untuk mencabut nyawaku, dia sendiri akan masuk ke dalam liang kubur, atau seperti itulah bunyinya. Dan saya tidak berpikir bahwa saya disantet kayak apa, saya percaya emang saya kecapean, saya emang capek, kelelahan mungkin ya, jadi makannya juga nggak teratur, makanya saya sakit. Dan waktu saya bangun, biasanya saya bangun saya langsung pegang tongkat, kaki saya kan lemes, gini aja sudah lemes. Waktu saya berdiri begini, kaki saya udah kuat, ya, sudah kuat. Biasanya saya tuh nyender ke kamar mandi gitu ya, sudah kuat. Dan kemudian saya coba lepas, saya bisa jalan, haleluya. Itu tanggal 11, itu tanggal 11 pas hadiah ulang tahun saya. Jadi ya sampai sekarang. Jadi saya ke ruang tamu itu bunga ada lagi. Itu bunga ada lagi. Dan saya nggak tahu itu apa. Jadi saya bilang sama adik saya Uti, itu apa ya? Tunggu. Gua mau lihat dulu ini. Daud Tony bilang apa? Yang pernah pengalaman spiritual. Dan bukan hanya Daud Tony yang hamba-hamba Tuhan yang asal dari dukun-dukun. Ternyata di situ bilang salah satu santet yang gagal itu adalah ada kembang, ada taburan kembang, ada paku segala macam.
Itu sebenarnya mau masukin ke tubuh kita katanya, tapi karena tidak Gagal. bisa, gagal ya itu. Saya bilang ya, saya tidak berpikir apa-apa ya, tapi itu itu nyata dan saya belum pernah melihat itu. Itu memang benar-benar bunga itu ada, itu besoknya lagi ada lagi, tapi udah pindah tempat. Anak saya yang buang. Anak saya bilang, tikus kali ini yang bawa. Tikus kali ini yang bawa. Tetapi yang saya lihat di sini, kemungkinan memang ada yang iseng atau apa, saya nggak tahu. Tetapi bukan karena saya sakit, karena itu bukan. Mungkin ketika saya tubuhnya lemah, ketika saya lemah, mungkin ada yang coba-coba, tetapi gagal. Haleluya. Karena kita disertai Tuhan. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya. Puji nama Tuhan, dan sekarang udah sehat bugar. Wah, puji Tuhan. Jadi saya masih bolak-balik, masih bolak-balik ke rumah sakit PON. Jadi saya sudah di MRI, kemudian ada ada beberapa lah ya, terus pembuluh darah saya juga udah diperiksa. Kemudian saya namanya BAVE, telinga saya, dan kemarin saya ke dokter, ketemu dokter. Jadi dokter bilang bahwa yang kedut-kedutan ini itu adalah karena saraf muka saya dengan saraf telinga bersentuhan. Dan ini katanya harus dibedah, harus dioperasi. Dan kemudian ada pembuluh darah di sebelah kiri, otak sebelah kiri saya. Dan tapi saya waktu dengar itu ya saya tenang aja, gitulah. Saya tenang aja, saya nggak takut. Ya teman-teman bilang jangan dioperasi Bu, ya saya berdoa untuk. Tapi kalau Tuhan pun izinkan saya operasi ya, saya bilang sama dokter, dokter ini operasi ringan ya? Kalau istilah kita nggak ada yang ringan Bu, katanya. Semua sama operasi. Semua sama katanya, ya udah. Baik. Tetapi itu cerita yang, jadi saya sekali lagi saya dapat alami mukjizat Tuhan, mukjizat demi mukjizat. Iya. Ya. Baik. Tapi saya tertarik ketika mungkin bisa Ibu cerita tentang bagaimana Ibu saat menerima Yesus. Apa sih yang sebelum dan sesudah yang berubah setelah menerima Yesus yang Ibu alami? Ya. Dan proses Ibu menerima Yesus seperti apa? Ya. Jadi memang ya proses saya tadi kan dari kampung yang memang saya yang mayoritasnya memang bukan orang Kristen. Jadi pemahaman itu mix. Pemahaman saya tentang keselamatan emang nggak tahu. Dan satu hal lagi itu saya sejak dari kecil itu saya kalau mau tidur itu susah tidur. Dan saya melihat bahwa saya itu jatuh dari ketinggian kegelapan yang luar biasa, kemudian jatuh seperti dari langit, jatuh bangun, terkejut gitu. Dan selalu ada, ya pokoknya itu, satu kan saya nakal sekali saya bilang. Saya nakal, orangnya emosian gitu. Jadi kalau orang pukul saya pukul lagi gitu. Nggak ada sabarnya segitu kan. Jadi benar-benar tomboy ini. Dulu ya? Oh iya, kayak gitulah tomboy gitu kan. Tetapi setelah saya menerima Yesus, hidup saya jadi ubah. Ya hampir tidak pernah berantem lagi gitu. Sama orang-orang yang ke Jakarta memang sih nggak ada yang zolimi ya, tapi maksudnya ada aja lah yang nyakitin, tapi nggak apa namanya, membalas nggak membalas ya itu. Dan memang damai. Ada kedamaian. Ya itu damai yang betul-betul. Makanya tuh karena saya tahu jelas bahwa keselamatan itu ada dalam Tuhan Yesus. Makanya sejak saya masih SD tuh saya giat menginjili. Jadi kemana-mana itu selalu ada traktat di dalam tas saya. Kemana-mana. Ya. Iya. Dan waktu dulu kan nggak sekeras sekarang kan. Ya. Masih bebas toleransi apa gitu kan. Dan itu yang membuat Ibu jatuh cinta sama Yesus. Iya, luar biasa. Jadi sejak dari kecil tuh saya tahu bahwa memang Tuhan itu mau pakai saya. Tuhan itu memang mau pakai saya. Jadi saya sempat juga dulu padahal waktu bertobat saya bilang saya mau sekolah Alkitab. Tapi waktu setelah tamat SMA saya sempat udahlah nggak usah sekolah Alkitab juga bisa melayani Tuhan. Nah, sempat juga, tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Aku mempersiapkan kamu. Nah itulah, jadi akhirnya emang saya mengajar. Jadi akhirnya karena saya mengajar ya saya harus pendidikan saya harus nambah. Karena kan bilang, Bu,
masa S1 pengajar S1, Masa S2? jeruk ya itu jeruk makan jeruk katanya gitu kan. Akhirnya ambil S2 setelah di Inalta juga. Di Inalta juga. Dan kemudian terus saya pindah. Saya mengembalakan sidang di Jakarta tuh 13 tahun. Kemudian Tuhan bicara sama suami saya, kayaknya nih waktunya kita untuk pindah ke pelayanan di Kalimantan. Karena kita tahun-tahun awal 90 itu kita kan merintis gereja kan, gereja Sahabat. Dan buka cabang di sana. Jadi karena mahasiswa kita itu banyak kan dari Kalimantan Barat. Itu yang membuka jalan. Iya. Tapi yang anehnya nih, saya itu sejak kecil, saya itu sangat pengen ketemu sama orang Dayak, tapi nggak pernah ketemu. Sampai SMA pengen ketemu sama orang, kayak apa ya mereka itu orang Dayak. Akhirnya ketemu di SMA tuh sama orang Dayak satu, orang Samarinda. Oh, orang Dayak itu seperti Cina ya, maksud saya gitu kan. Sipit-sipit. Jadi waktu saya karya tulis saya tesis apa itu banyak kan tuh waktu di Filipina itu saya pergi ke perpustakaan lihat Dayak, culture-nya Dayak. Dan rumah panjang, ininya yang ya gitu ya. Jadi sangat senang sekali. Kalau ada obsesi untuk pengen belajar tentang ternyata mereka. Tuhan mempersiapkan saya untuk datang ke sana. Untuk ke sana. Jadi saya 12 tahun di sana. Bertemu dengan orang Dayak. Ya, sesuai mimpi. Ya, akhirnya kan mahasiswa saya banyak orang Dayak. Jadi itu waktu mereka mahasiswa itu kan weekendnya di tempat saya. Jadi pelayanan sekolah minggu. Jadi akhirnya kami ke sana. Suami saya bilang, kayaknya waktunya kita untuk ke Kalimantan, Tuhan, kita bangun training center di sana. Wow. Terus waktu itu saya udah di Jakarta kan, terus saya diam aja. Maksudnya kita ke sana sekali-sekali gitu? Enggak, kita menetap di sana. Berat juga ya rasanya. Saya bilang gini, menetap di sana. Saya mulai inget tuh waktu saya pertama kali datang ke sana, mandi di sungai, pisang goreng lewat gitu kan. Ngerti kan pisang goreng? Dan udah enak di Jakarta kan? Terus nanti anak kita gimana dong sekolahnya gini-gini. Ya, wah, tempat ada kampung apa. Saya nggak jawab suami saya. Tahu nggak berapa lama dia tunggu saya? 3 tahun. Wow. Lama kan 3 tahun. Baru kejadian. 3 tahun 2000 baru saya bilang iya. Jadi akhirnya dia ngomong tentang kita begini-begini di Kalimantan, saya diam aja. Dia cerita sama orang visinya, saya diam aja. Dan dia kan juga nggak mau berangkat kalau saya belum oke gitu. Yeah. Tetapi di kediaman saya itu bukan berarti saya itu nolak. Karena saya takut kalau bilang iya saya takut tinggal di sana, bilang tidak saya takut sama Tuhan. Yeah. Jadi saya pilih di tengah diam. Iya. Saya pilih 3. Nah, tetapi apa yang jadi? Kebetulan suami saya itu kan sekolah musik nih. Dia ada sekolah musik di Filipina. Jadi sekolah musiknya ini mau mendirikan sekolah musik di Taiwan. Bertaraf internasional. Jadi dari se-Asia ini hanya 7 orang terpilih. Salah satunya suami saya. Jadi itu ditawarkan. Ya, Rudi Panto panggil. Dia di Yamuger, Yayasan Musik Gereja. Dia ada karangan lagu juga di Kidung Jemaat. Wow. Ya, jadi ditawarkan kepada dia. Terus suami saya bilang ini ada email, namanya Dr. Loh ya. Itu dia punya profesor dari sekolah musik. Ini ada email tawaran. Ini kelas dunia, kelas dunia loh. Sekolah musik kelas dunia. Bikin di Taiwan. Dapat scholarship waktu itu 16.000 US. Wow. Ini cuma sekali. Iya. Ini 1 kali tawaran loh. Iya. Karena nanti bisa kalau enggak dikasih ke orang lain. Terus saya bilang gitu. Kan kita berdoa untuk Kalimantan. Terus dia bilang, emang lu pikir gue diem-diem aja nggak doa? Gue tanya Tuhan tahu. Saya bilang gitu. Oh jadi mau apa? Ini pilihan tadi suami saya karena dia kan emang
ini mau pilih mana? Katanya, mau Ya, pilih dua mana? pilihan ini, ada 2 pilihan. Terus saya bilang Kalimantan. Dia kaget, bener? Iya. Iya bener, kami berlutut. Kami berlutut, serahkan hidup kami sepenuhnya sama Tuhan. Luar biasa. Terus akhirnya kita dalam hampir 1 tahun enggak 1 tahun, ya kami persiapkan semuanya. Suami saya lepaskan satu-satu apa yang tempat dia ngajar, apa semua, dilepaskan satu-satu. Jadi dilepaskan untuk kami persiapan pergi ke Kalimantan. Sinode bilang gini, karena kebetulan kami kan dari awal di situ ya, di Sinode. Waktu itu saya sekum, ya saya sekum, ada bendahara. Lalu ketua Sinode bilang gini, kami nggak ada biaya untuk hidup kalian di sana. Ini kan kalian yang mau iman, katanya hidup dengan iman. Saya tantang, iya saya hidup dengan iman. Saya bilang, ya baik. Ya kami pergi ke sana. Jadi betul-betul kami bawa semuanya. Anak masih kecil-kecil. Dan itu sebagai wujud cinta pada Yesus tadi. Iya betul. Seperti apa sih kekuatan nama Yesus? Wah, dia tuh hidup kita lah ya. He is our life. Ya. Kalau nggak ada dia ya mati gitulah. Simple banget gitu ya. He is our life. Dia tuh yang buat saya sih Yesus itu adalah dia hidup saya, dia sahabat saya, ya, dan dia juga tempat di mana kita lari ya, nggak ada lain lagi. Everything, He is everything to me. Tuhanlah segalanya. Iya, Tuhanlah segalanya. Jadi memang luar biasa ya. Saya pikir itu bukan karena saya, karena memang Tuhan ya. Tuhan memberikan passion yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Nah, kami pindah di sana, tapi ada satu ya. Sebelum saya pindah di sana itu, setiap kali orang doakan saya selalu bilang gini, kamu akan menjadi pemimpin wanita yang sangat besar, pasukan wanita yang sangat besar. Apa sih maksudnya? Terus saya bilang itu tuh orang Taiwan tuh nginep di rumah kami. Jadi dia profesi ya. Nah, jadi saya sudah ketua wanita gereja sahabat, saya bilang gitu. No, bukan satu denominasi, interdenominasi. Tambah bingung saya, interdenominasi, pasukan wanita yang sangat besar. Nah, sebelum masuk ke Kalimantan, Tuhan juga selalu bilang, I will do a new thing. I will do a new thing. Saya bingung, do a new thing apa? Itu saya baca buku, ada tuh. Yang paling anehnya tuh, saya pergi ke rumah orang bertamu, tahu-tahu di mejanya, I will do a new thing. Ada buku tulisan. Pokoknya saya itu selalu dibawa, I will do a new thing. Sampai di sana, I will do a new thing. Terus saya tanya, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru itu apa? Gitu. Apa? Start from woman. Mulai dari wanita. Nah, suami saya kan memang di gereja itu training hamba-hamba Tuhan, orang-orang itu, dan saya bantu kan. Tapi ini maksud saya dari pihak saya gitu. Start from woman. Jadi akhirnya saya bilang sama ada satu ibu gembala yang kemudian tempat di mana kami sewa rumahnya. Bu, di sini ada berapa denominasi? 13 atau 14 Bu. Anterin saya dong ketemuin sama ibu-ibu gembalanya. Jadi saya memperkenalkan diri. Nah kebetulan waktu itu mobil masih nggak banyak ya. Kami bawa mobil dari Jakarta. Jadi itu mobil itu seperti ambulan. Orang mati 2 kali bawa pakai mobil kami. Difungsikan ya. Malam-malam orang ketok-ketok, Mami, tolong. Istri saya mau melahirkan, udah bangun jam 2 malam, jam 3 malam bangun antar. Terus ada orang sakit bawa ke Pontianak. Nah, terus mobil ini juga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan juga pinjam gitu. Jadi akhirnya memang deket kami membangun relasi ya dengan hamba-hamba Tuhan. Dan kami dari 13 gereja itu kami semuanya deket gitu. Terus mereka mulai datang, jadi mulai dekat gitu ya. Dan akhirnya sama ibu-ibu juga saya dekat. Saya selalu sounding, kita bikin persekutuan doa yuk. Interdenominasi. Ya boleh Bu, boleh Bu. Akhirnya terbentuk. Mulai dari 7 gereja. Terus mereka bilang interdenominasi nih. Ibu ketuanya kan ibu yang ini katanya, yang ajak katanya.
Janganlah, saya Iya. bilang gitu. Nggak apa-apa katanya. Akhirnya ya udahlah saya terima ya. Karena kan Tuhan udah start from woman kan. Nah kemudian ada teman yang, Bu, Ibu nggak pernah dengar JDN? Apa tuh JDN? Saya bilang gitu. Jaringan Doa Nasional. Terus ada ibu-ibunya juga, wanitanya. Oh, terus akhirnya dikasih brosur-brosur nih. Saya pelajari. Terus akhirnya saya bilang, kita gabung yuk dengan Boleh JDN. juga ini. Akhirnya bergabung. Nah itu JDW itu mulai dari Ngabang. Ya sekarang hampir semua kabupaten Kalimantan Barat. Hampir Sudah mencakup ya. udah mencakup sampai ke desa-desa. Wow. Jadi sudah ada. Dan itu penggenapan profetik dari tadi. Dan bukan hanya itu profetik itu. Bukan hanya dia, banyak sekali. Banyak. Setelah saya sudah JDW sudah terbentuk, kami ada kelas doa. Ada kelas doa orang Taiwan lagi nih. Orang Taiwan lagi bawa tentang peperangan rohani dan sebagainya, seminar-seminar. Jadi saya maju ke depan nih. Nah, kalau tadi dibilang kamu akan memimpin pasukan wanita yang sangat besar, interdenominasi, tapi kali ini saya didoakan, kamu akan memimpin pasukan wanita yang besar dari bangsa ke bangsa. Loh, saya bilang, bagaimana saya di pedalaman kok ke bangsa-bangsa? Bagaimana? Ya. Yang benar nih Tuhan, saya ini udah di pedalaman, karena saya masuk ke pedalaman. Iya. Saya ini udah pedalaman, bagaimana bisa ke bangsa-bangsa? Kan nggak masuk akal gitu kan. Tapi setelah seiring kami sudah hampir 11 tahun, terus memang sudah berkembang, JDW-nya sudah berkembang ya. Yang tadinya Ngabang itu kotanya gelap, kita doa keliling. Wah, pokoknya benar-benar kita puasa 1 minggu, puasa 2 minggu, puasa 3 minggu, puasa 40 hari. Emang ibu-ibu itu waktu itu benar-benar itu ya, militan, benar, api Tuhan itu memang turun benar-benar ya. Kami berdoa di sini harus ada rumah sakit bertaraf internasional. Sekarang sudah ada. Kami mau berdoa supaya gubernurnya orang Kristen dari Landak ada terjadi. Pokoknya semua yang kami doakan. Jadi terus suami saya bilang anak-anak sudah tamat SD dan SMP. Kita pindah. Waktunya Tuhan kayaknya kita harus balik ke Jakarta. Udah kami balik, anak masuk SMP dan SMA. Dan memang nggak lama kemudian suami saya meninggal. Sudah 1,5 tahun lah ya, 1 tahun baru dia udah meninggal. Jadi memang dia sudah tahu. Dia suka bilang sama saya, waktu saya singkat gitu. Cuma 1,5 tahun lagi, 3 tahun waktu dia masih gitu. Ya dia memang akhirnya memang betul. Jadi memang betul itu ya di Tuhan. Jadi ya itulah kisahnya ya. Ya. Dan Ibu menjadi single fighter. Iya, single fighter ya. Dan Tuhan beserta melindungi. Iya. Hingga saat ini. Iya betul. Sampai saya tanpa udah 10 tahun. Apapun. 10 Udah 10 tahun ditinggal sama Bapak. Jadi saya kuliahkan anak, jadi sudah itu ya. God is so good. Ya. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Ya, jangan lupa bubukan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Terima kasih buat donasi Bapak Ibu semua. Baik, dalam menyambut Hari Paskah yang jatuh pada Minggu 9 April 2023, GKRI Diaspora City Center akan merayakan Paskah pada pukul 10 dengan pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Henry Salakparang. Kami undang Bapak Ibu datang untuk bisa merayakan Paskah bersama dengan kami. Dan di sore harinya pada pukul 16 ada Bapak Romo Daniel Bambang Dewi Biantoro akan mengajarkan kita tentang Paskah Kemenangan Kekal. Ya, kami undang Bapak Ibu juga hadir dan ingat ibadah kita laksanakan secara onsite di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City lantai 6. Kami undang Bapak Ibu datang bersama kami untuk merayakan Paskah di tanggal 9
April 2023 pada pukul 10 di pagi hari dan pada ibadah PJL, pasca PJL pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami tunggu Bapak Ibu semua. Di luar kasih Tuhan, 12 tahun tinggal di Kalimantan, kemudian ada banyak hal yang Ibu alami. Nah, kami dengar juga Ibu pernah punya kesaksian yang hebat, luar biasa. Pernah digigit ular. Betul. Iya, betul. Itu seperti apa, Bu, kejadiannya? Itu Singkat saja, ya. Ya, singkat aja ya. Itu memang ular berbisa. Itu ular tedung yang gigit saya. Menurut orang kampung, itu 10 menit, paling lama 30 menit pasti orang itu mati. Racunnya sangat berbisa. Jadi sebenarnya 2 minggu sebelum kejadian, Tuhan udah kasih tahu sama saya bahwa saya akan digigit ular. Saya baca Alkitab. Oke. Baca Alkitab di dalam Markus pasal yang 16 bahwa kamu akan digigit ular, kalajengking, tapi minum racun tapi tidak apa-apa. Wow. Kemudian saya baca lagi Alkitab pada waktu Paulus karam di Pulau Malta, dia bakar api unggun, kemudian dipatok ular. Ya. Orang bilang, ini orang berdosa sebentar lagi mati. Tapi enggak. Nah, sejak saya baca itu, terus dalam pikiran saya, kamu akan digigit ular, tapi kamu enggak apa-apa. Kamu akan digigit. Saya bilang, saya masak, saya berpergian, saya nyetir, saya ke pasar, selalu ngomong. Akhirnya sampai suatu titik, itu tahun 2021 bulan Februari, tanggal 17, saya masih ingat tuh, saya catat tanggal 17 Februari 2001, dan kemudian itu jam 10. Saya pulang dari pasar, pagi saya pulang dari pasar, terus ngomong terus ini pikiran saya. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan bilang bahwa saya ini akan digigit ular? Saya paling geli dan takut samanya ular. Tapi kalau seandainya itu saya mengucap syukur saya digigit ular tapi saya nggak apa-apa. Ya. Betul. Saya pulang, saya bikin rempeyek waktu itu, Pak. Kan tadi kan saya bilang saya hidup dengan iman. Ya. Mulai dari 1 toko sampai 40 toko. Semua toko-toko makan, minum, saya taruh itu peyek saya sampai terkenal peyek Ibu Pendeta. Wow, namanya peyek Ibu Pendeta. Orang yang bilang karena saya. Jadi kalau orang mau mana yang peyek Ibu Pendeta? Iya. Nah, jadi ada tamu teman saya, teman sama suami istri sama suami lagi ngobrol di ruang tamu. Saya bilang sorry ya, saya lem-lem dulu. Peyek ini saya lem pakai cara pendek, duduk di jongkokan. Nah, ini kan rumah panggung nih. Jadi saya asik gitu kan lem apa namanya tuh dibakar. Kan dibakar kan lem pakai pelita. Kan sekarang yang baru yang pakai gini ya. Dulu kan masih berapa puluh tahun yang lalu tuh kan. Harus pakai lilin. Pakai pelita jadi gini. Jadi saya asik begini. Tiba-tiba saya lihat kaki saya. Loh, kok ada darah kaki saya? Butiran darah. Oh. Kenapa ada butiran darah? Nggak terasa ternyata? Nggak terasa karena saking asiknya. Walah. Jadi kok ada butiran darah? Saya ambil kayu, saya giniin kaki saya itu. Muncul lagi. Kok aneh sih? Kalau kegaret kan enggak. Ini pasti ditusuk nih. Kalau ditusuk pasti keluar darah. Tapi langsung nggak sakit? Belum sakit? Belum, emang nggak sakit. Oke. Cuman apa sih ini? Udah saya buang sampai 3-4 kali saya buang. Nah itu sebelah kanan, kaki sebelah kanan. Terus terus saya pikir, kok dingin ya kaki saya sebelah kiri. Saya pikir angin dari. Emang nggak kelihatan, Bu? Saking asiknya itu dia. Oh. Terus kok ini ya, saya bilang gitu. Ada berat-berat ya. Kok dingin? Saya saking gini gitu. Tapi lupa lihat kaki saya. Saya gini. Tapi kok dingin? Mungkin angin dari kolong. Ada kan rumah panggung dari kolong. Pas saya lihat bukan angin. Ada ular. Ular di sebelah saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya itu udah begini lilit saya punya kaki betis saya. Walah. Saya langsung berdiri. Teriak. Yesus, saya bilang gitu. Tetangga turun, ular, saya bilang gitu. Betul. Itu ular saya tendang, dia pergi ke paralon tempat cuci piring. Begini dia. Wah, waktu teman saya itu datang dibunuh memang. Pucat semua orang. Orang semua pucat karena tahu. Ya, itu berbisa banget. Ya. Terus orang-orang bilang, di kampung saya 10 menit mati. Wow. Paling lama 30 menit. Waduh.
Tapi karena saya sudah ada waktu Tuhan, terus suami saya langsung ambil itu bekas itu, dia hisap. Maksudnya mau buang dia punya itu. Bisa. Tapi saya berpikir itu kan keluar butiran, Ya. keluar lagi. Jadi bisanya nggak sempat masuk ya. Iya kan? Ya, ya. Itulah luar biasa Tuhan itu. Dan akhirnya ya saya sampai sekarang hidup. Aman ya. Ya. Tapi memang itu kita diteror. Kalau jengking masuk ke rumah ya biasa. Terus teman-teman tetangga, itu biasa Bu. Di sini udah biasa gitu ya. Udah biasa, orang baru gitu. Emang saya tanya, masa sih? Saya bilang gitu. Iya. Masa sih? Karena ujung-ujung bisa ada ular gitu ya iya. kan? Masa sih saya bilang gitu? Masa sih orang kiriman-kiriman? Saya bilang gitu. Emang saya tanya, benar Tuhan, ini kiriman orang. Saya lihat satu wajah memang. Wajah di mana warung itu tempat saya sering juga beli bahan-bahan untuk rempeyek. Salah satunya. Jadi besoknya saya nggak nunggu-nunggu. Saya langsung beli, dia begini. Nggak berani lihat muka saya. Dan itu terkonfirmasi ya. Iya. Dari apa yang omongan orang ya. Iya. Ya. Tapi memang itu kan memang pekerjaan kuasa gelap ya. Iya. Dan itu selalu ada. Selalu ada, memang selalu diuji. Ya orang-orang yang seperti begitu. Jadi itulah. Jadi selamat ya, selamat. Itu di waktu di kali. Dan banyak sih peristiwa-peristiwa yang memang hampir-hampir celaka tapi Tuhan jaga. Iya. Termasuk di jalan ya ketika bawa mobil. Oh, itu udah pulang Jakarta. Pulang Jakarta ya. Pulang Kemudian Jakarta. Terakhir COVID itu ya Bu ya, bisa selamat dari COVID. Ban saya pecah loh. Ban pecah ya? Ban pecah. Ya. Ban pecah sebelah kanan. Lagi lari jalan tol, saya sendiri jalan di tol 100, kemudian tinggi di sebelah kanan, tiba-tiba ban saya pecah. Tapi yang anehnya itu berapa minggu itu ya saya terus berdoa sama Tuhan. Jadi waktu ada kencang, kemudian agak oleng, terus saya apa nih? Tuhan tolong gitu. Tuhan ada apa? Ban kamu pecah. Jadi ketika saya bilang Tuhan tolong, itu saya memang betul-betul damai ya. Saya nggak nginjek rem, nggak apa. Jadi saya hanya lepas aja. Saya lepas aja semuanya. Dia pelan-pelan kan. Pelan-pelan saya ke sebelah pinggir. Terus ada polisi nggak jauh dari situ, ada polisi. Saya waktu lihat tuh, oh Tuhan Yesus, saya masih hidup. Dan saya tahu kalau kayak gitu pasti mobil saya begini. Iya, tapi terus, enggak ya? Ya enggak. Terus polisi datang, Bu, itu ibu suara mobil ibu yang bunyi keras itu. Iya. Kenapa? Saya tunjukin bannya. Terus dia lihat saya, dia lihat ban, dia lihat saya, dia lihat ban. Ini beneran hidup nggak sih kan ya? Kemudian dia lihat saya, dia lihat ban, kemudian dia ini mah keajaiban dunia, katanya. Ibu mau tahu nggak? Saya lihat ibu dari sana, ibu kencang, ban pecah. Biasanya panik orang, pasti ibu ngerem atau apa, pasti ibu begini. Itu ibu punya mobil itu, sebenarnya kayak gitu itu bisa terjungkit malah sebelah sana Bu. Itu kencang. Pindah jalur. Ibu udah, terus dia lihat lagi saya. Dia garuk-garuk kepala. Terus saya bilang, Pak, itu Tuhan saya. Tuhan Yesus yang jaga saya. Dia garuk-garuk kepala. Ya syukur ya Bu, syukur alhamdulillah ya Bu, Ibu selamat. Terus nggak lama-lama ada patroli kan, karena saya kan agak lama karena saya telepon adik saya untuk jemput saya. Ada patroli lagi datang, mobil. Ibu ini keajaiban, benar-benar keajaiban. Ibu benar-benar beruntung katanya. Nah itu selamat. Jadi udah berapa kali selamat. Iya, luar biasa. Iya. Baik, Ibu Yani, terima kasih untuk hari ini dan kita akan melanjutkan perbincangan kita terutama tentang pengalaman Ibu dalam pelayanan di minggu depan. Oh gitu. Ya, semoga Ibu bisa berkenan hadir kembali. Iya, oke. Dan sampai bertemu Ibu. Iya. Terima kasih banyak buat Tuhan kesempatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom. God lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda. Bertemu lagi minggu depan masih dengan narasumber Ibu Suryani Pantau. Saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
selalu